Han Feng yang tidak percaya kalau wanita itu bisa melihatnya, mencoba mengamati mereka lagi untuk memastikan hal tersebut, tapi ternyata si anak kecil berambut pink sedang mengarahkan basoka ke arah Han Feng. Ledakan pun terjadi, basoka itu dengan tepat mengenai bukit tempat Han Feng bersembunyi. Tapi untungnya Han Feng bisa menghindar tepat waktu. Jika tidak, Han Feng pasti sudah menjadi abu. Han Feng sampai terheran-heran, karena mereka bisa mengetahui posisi Han Feng dengan akurat. Han Feng terkejut dengan suara ledakan yang sangat dekat dengan posisinya. Han Feng memutuskan untuk pergi ke tempat yang cukup jauh dulu untuk memikirkan cara mengalahkan mereka, tapi tiba-tiba terjadi longsor salju yang disebabkan oleh ledakan tersebut. Di tengah-tengah tumpukan salju itu terlihat cahaya berwarna merah, dan tentu saja itu adalah Han Feng yang berhasil keluar dari tumpukan salju itu berkat kekuatan cahaya merah. Han Feng juga membawa seorang prajurit tentara yang tidak sadarkan diri. Dengan membawa tentara itu, Han Feng berharap bisa mendapatkan informasi tentang mereka yang seperti mempunyai kemampuan juga. Han Feng kemudian membawa tentara itu ke sebuah bangunan kosong, dan tentu saja dengan kondisi sudah terikat, akan sangat berbahaya jika tentara itu bisa bergerak bebas. Tidak lama kemudian tentara itu sadar sambil berteriak ketakutan. Tanpa basa-basi tentara itu langsung meminta Han Feng agar tidak membunuhnya, dan akan memberitahu semua hal yang dia tahu kepada Han Feng. Han Feng yang sudah memikirkan banyak cara untuk menginterogasi tentara itu. Ternyata semua cara itu tidak terpakai satupun. Han Feng meminta si tentara untuk memberitahunya semua hal tentang wanita dan anak-anak yang menyerang Han Feng sebelumnya. Dengan panik tentara itu berkata kalau mereka hanya manusia biasa. Mereka tahu sihir. Mereka juga bisa membuat ledakan. Han Feng yang kesal mendengar ocehan si tentara yang tidak jelas, langsung menginjak kepala tentara itu dan menyuruhnya untuk menjelaskan dengan benar. Dimulai dari wanita itu, si tentara menjelaskan kalau wanita itu bisa melepaskan gelombang energi, dan dapat membuat para tentara terlempar hanya dengan satu gerakan saja. Sedangkan anak perempuan itu bisa membuat sebuah ledakan. Dia bisa mengubah apapun menjadi bom sesuka hatinya. Sedangkan yang bocah laki-laki itu bisa mengendalikan salju dan bisa juga membuat longsor. Si tentara itu menjelaskan sambil berteriak kalau mereka manusia super, penyihir, monster. Han Feng sadar kalau ternyata di luar sana banyak orang yang mempunyai kemampuan seperti dirinya. Han Feng kemudian bertanya lagi siapa orang yang membombardir wilayah tempat markas Han Feng. Si tentara menggeleng-gelengkan kepala dan berkata kalau itu bukan perbuatan para tentara. Mereka juga belum lama di sana. Tujuan mereka hanya ingin mengambil kembali markas yang sudah direbut para penyihir itu. Han Feng menyimpulkan kalau ledakan yang sebelumnya hanya bagian dari pertarungan mereka saja. Setelah mendapatkan informasi dari tentara itu, Han Feng kemudian melepaskannya begitu saja. Tapi tiba-tiba tentara itu terkena sebuah ledakan yang membuat Han Feng terkejut, dan disusul dengan ledakan-ledakan selanjutnya, yang menghujani tempat Han Feng berlindung. Han Feng dengan cepat menggunakan kemampuannya untuk memperkuat bangunan itu sebisa mungkin. Han Feng yakin kalau mereka tidak asal menembak, seolah-olah mereka tahu posisi Han Feng dengan akurat. Han Feng terheran-heran, padahal dia sudah pergi jauh dari bukit sebelumnya. Tapi bagaimana bisa posisinya sudah diketahui? Ternyata benar kalau yang membombardir Han Feng adalah kelompok wanita dan dua anak kecil itu. Mereka menembakkan sebuah meriam dari jarak yang jauh dengan bersemangat. Si wanita dewasa yang bisa merasakan energi Han Feng, berkata kedua anak kecil itu. Setelah mereka membombardir Han Feng, energi Han Feng bukannya menghilang tapi malah semakin kuat. Kemudian si wanita dewasa itu meminta mereka menembakkan beberapa bom lagi dan berkata, jika Han Feng masih belum mati juga, mau tidak mau mereka harus mengejarnya. Jika dibiarkan bisa mengundang lebih banyak musuh. Di sisi lain, setelah serangan kelompok si wanita berhenti, Han Feng yang sedang kelelahan akhirnya bisa beristirahat. Han Feng masih memikirkan tindakan apa yang seharusnya dia lakukan. Kalau dia kembali ke markas, mungkin saja mereka akan diserang yang dapat membahayakan Suster Jin dan si Raja Iblis. Sekarang Han Feng hanya bisa memikirkan cara untuk menghadapi mereka dengan sekuat tenaga. Han Feng kemudian memikirkan bagaimana mengalahkan mereka bertiga. Han Feng menganalisa setiap kemampuan mereka, dan yang paling berbahaya menurut Han Feng adalah kemampuan bocah laki-laki itu, yang dapat membuat longsor salju. Akan sangat berbahaya jika bocah itu membuat longsor, dan mengubur Han Feng hidup-hidup, walaupun Wan Feng punya sniper. Tapi dia bukanlah penembak jitu yang bisa membunuh target dari jarak jauh. Han Feng juga tidak bisa membuat jebakan, karena bocah itu bisa mengendalikan salju, jadi akan percuma walaupun jebakan itu berhasil. Han Feng terpikiran untuk memancing mereka ke bawah bendungan dan mengeluarkan air dari bendungan itu. Walaupun bagian atas bendungan sudah membeku, seharusnya bagian bawahnya masih berbentuk air. Han Feng kemudian menggunakan kemampuannya untuk memeriksa apakah benar di bagian bawah bendungan masih berbentuk air, dan ternyata benar. Bagian bawah bendungan masih berbentuk air. Setelah Han Feng menutup kembali lubang air itu, sekarang Han Feng hanya perlu memikirkan cara bagaimana memancing mereka ke sana. Di sisi lain, mereka sedang menuju lokasi Han Feng dengan memanfaatkan kekuatan wanita itu. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya menemukan persembunyian Han Feng. Wanita itu menyuruh si anak cowok untuk menyerang duluan dengan membuat longsor salju. Han Feng yang sudah tahu kalau mereka akan menyerang, dengan cepat menguatkan dinding dengan kemampuan cahaya ungu dan hijau. Kemudian Han Feng menggunakan snipernya untuk mencari keberadaan mereka. Dengan cepat Han Feng pun menemukan mereka, dan langsung menembak mereka dengan snipernya.
Tapi tidak ada satupun peluru yang berhasil mengenai mereka, karena kemampuan wanita itu dapat membuat sebuah perisai tak terlihat. Karena posisi Han Feng sudah diketahui, mereka langsung melesat ke arah Han Feng dengan memanfaatkan kemampuan wanita itu. Han Feng yang sudah mengira kalau mereka pasti akan langsung menuju ke arahnya, Han Feng kemudian naik ke atas dan bersiap melancarkan rencana selanjutnya, yaitu memancing amarah mereka dengan mengeluarkan kata-kata hinaan, dan ternyata langsung berhasil. Si bocil cewek itu langsung terprovokasi. Tapi saat mau menembakkan bom, tanpa sadar senjatanya sudah hilang dari tangannya. Yang ternyata sudah diambil oleh si wanita dewasa yang sudah sangat marah kepada Han Feng. Han Feng kemudian menggunakan tipuan untuk mengelabui mereka agar mereka turun ke bawah. Tanpa pikir panjang, mereka langsung mengejar Han Feng dengan sangat marah. Han Feng yang ternyata sedang bersembunyi di atas, kemudian menggunakan kemampuannya untuk membuka bendungan itu. Satu persatu bendungan itu berhasil dibuka oleh Han Feng, dan air pun keluar dengan deras membanjiri bagian bawah bendungan. Di sisi lain mereka masih mencari-cari Han Feng tapi masih belum menemukannya juga. Tiba-tiba si anak cewek meminta mereka berhenti, karena dia merasa melihat, si wanita dewasa kemudian berkonsentrasi untuk memastikannya dengan merasakan energi Han Feng, tapi dia tidak merasakan energi dari arah yang ditunjuk si anak kecil itu. Si anak laki-laki yang tidak banyak berbicara, mendengar sesuatu dari arah belakang. Dan ternyata itu adalah air dari bendungan yang sebelumnya Han Feng buka. Mereka sekarang harus cepat pergi dari sana. Si anak laki-laki langsung menggunakan kemampuannya untuk melarikan diri. Dengan kemampuan mengendalikan salju, mereka bisa terhindar dari banjir untuk sementara. Tapi ternyata kemampuan si anak laki-laki belum cukup untuk menyelamatkan mereka. Dengan cepat, si wanita dewasa juga menggunakan kemampuannya untuk melindungi mereka dari banjir itu. Di sisi lain, Han Feng yang sedang memantau mereka dari jarak jauh, tidak bisa menemukan mereka karena ada bukit. Tapi Han Feng percaya kalau mereka tidak tenggelam maka mereka akan mati kedinginan. Setelah masalah ini selesai, Han Feng bisa menikmati hari-hari seperti biasanya tanpa beban. Sekarang Han Feng harus memeriksa terowongan tempat markas para tentara itu, untuk mencari menghancurkan senjata yang dapat membahayakan Han Feng. Pertama-tama Han Feng mulai dari menghancurkan meriam-meriam yang dapat menembak ke arah jauh. Setelah masuk lebih dalam, Han Feng dikejutkan dengan semua senjata yang sangat besar. Itu beserta dengan pelurunya. Kalau selama ini mereka menyerang dengan menggunakan senjata itu, sudah pasti markas Han Feng akan hancur walaupun sudah diperkuat dengan kekuatannya akan percuma. Han Feng langsung menghancurkan senjata-senjata berbahaya itu dengan cara melelehkannya menggunakan cahaya ungu. Setelah menghancurkan semua senjata itu, Han Feng masuk lebih dalam ke markas itu dan terkagum-kagum dengan semua persediaan itu. Pantas saja para tentara itu mati-matian merebut markas mereka kembali. Andai Han Feng membawa si Raja Iblis, akan sangat mudah mengambil semua persediaan itu. Han Feng terpikiran untuk kembali ke markas terlebih dahulu dan membawa si Raja Iblis untuk membawa semua persediaan itu dengan kemampuannya. Han Feng pun keluar dari terowongan itu untuk kembali ke markasnya. Saat sudah di pintu terowongan, tiba-tiba ada banyak batu yang berjatuhan dari atas. Ledakan pun terjadi. Dan ternyata itu adalah ulah si anak cewek yang punya kemampuan mengubah apapun menjadi bom. Si wanita itu langsung memeriksa Han Feng apakah sudah mati atau belum dengan cara merasakan energi dari Han Feng. Tapi ternyata Han Feng berhasil bertahan dari ledakan itu, dengan menggunakan kemampuannya untuk menguatkan semua pakaiannya. Dari datangnya batu itu, Han Feng tahu kalau ternyata mereka ada di atas terowongan itu. Han Feng kemudian menggunakan kekuatan cahaya merah untuk menghancurkan atap dari terowongan itu. Si wanita dewasa yang sedang fokus merasakan keberadaan Han Feng, dikejutkan oleh cahaya merah yang keluar dari bawah kaki mereka, dan seketika atap terowongan itu runtuh yang membuat mereka semua panik, dan terjatuh kesakitan. Si wanita dewasa langsung menyuruh kedua anak itu untuk segera bangun dan melarikan diri dari situ. Han Feng yang sudah bersiap dengan senjatanya, tidak membiarkan mereka begitu saja, dan langsung menembak mereka semua dari jarak yang lumayan dekat. Salah satu tembakan Han Feng mengenai kaki wanita itu, yang membuat si wanita terjatuh dan tidak bisa melarikan diri lagi. Begitu juga dengan kedua anak itu juga terjatuh dan sudah tidak bisa melawan lagi. Sekarang wanita itu sudah tidak punya pilihan selain menyerah saja. Ternyata si anak cewek itu masih bisa bangkit dan langsung marah-marah kepada Han Feng, memintanya untuk melepaskan kakaknya, sambil memegang batu yang sudah dia ubah menjadi bom dengan kekuatannya. Han Feng sekarang dihadapkan dengan situasi yang lumayan sulit. Jika dia menembak si wanita dewasa, si anak cewek itu bisa melemparkan bom kepadanya. Han Feng juga tidak akan sempat untuk menguatkan pakaiannya seperti sebelumnya. Tapi jika Han Feng menyerang anak cewek itu, si wanita dewasa akan menyerangnya. Di sisi lain Han Feng juga harus hati-hati terhadap si anak laki-laki yang bisa menyerang dadakan. Han Feng kemudian berkata, jika mereka tidak menyerang Han Feng dan markasnya, seharusnya mereka tidak perlu berperang dan bisa bergabung dengan damai. Mendengar apa yang diucapkan oleh Han Feng membuat mereka terheran-heran, karena Han Feng berkata kalau mereka juga menyerang markasnya. Apalagi si anak cewek itu seperti merasa kalau itu adalah ulahnya. Si anak cewek itu berkata kepada Han Feng, jangan-jangan, kamu orang yang tinggal di villa dekat bukit yang sebelumnya dia ledakan. Mendengar ucapan si anak cewek itu membuat Han Feng berteriak sambil memarahi anak cewek itu. Si wanita langsung bertanya ke anak kecil itu, kenapa dia ngebom rumah Han Feng setiap hari. Si anak cewek kemudian beralasan, karena dia merasa seru aja kalau ngeledakin sesuatu,
Dia juga akan merasa tidak nyaman jika sehari tidak meledakkan sesuatu. Dia juga sambil membayangkan kalau orang kaya yang tinggal di villa itu meledak sampai mati. Si wanita juga bertanya kepada Han Feng, kalau Han Feng bukan bagian dari tentara itu. Mendengar ucapan mereka membuat Han Feng semakin kesal. Han Feng memberitahu mereka sambil marah-marah, dilihat dari pakaiannya saja sudah sangat berbeda dari para tentara. Bagaimana bisa mereka mengira Han Feng bagian dari para tentara itu? Si wanita kemudian membujuk Han Feng sambil mengeluarkan air mata. Dan berkata kalau ini hanyalah kesalahpahaman saja, tapi Han Feng sama sekali tidak terpengaruh oleh rayuan wanita itu dan tetap menodongkan senjatanya. Karena kaki wanita itu terluka, Han Feng memutuskan untuk membiarkan mereka mengobatinya terlebih dahulu. Dan tentu saja Han Feng tetap menodongkan senjatanya. Wanita itu ternyata cukup tangguh. Dia tidak berteriak-teriak saat peluru itu dikeluarkan dari kakinya oleh anak cewek itu, sedangkan si anak laki-laki tertidur dengan santainya. Han Feng sangat terpukau melihat keahlian si anak cewek dalam mengobati yang terluka. Setelah selesai mengobati luka si wanita itu, kemudian mereka melakukan kesepakatan untuk tidak saling mengganggu satu sama lain. Walaupun si anak cewek itu terlihat tidak senang saat Han Feng dan si wanita mengobrol, si wanita itu juga berkata kepada Ha Feng, kalau Ha Feng boleh mengambil persediaan yang mereka rampas dari para tentara itu. Ya, walaupun si anak cewek itu tidak setuju, si wanita langsung menatap si anak cewek dengan tatapan tajam, sambil menyalahkan anak cewek itu, karena kelakuan dia yang ngebom rumah Han Feng. Kejadian ini tidak akan terjadi seperti ini. Si anak cewek hanya bisa menunduk dan meminta maaf atas apa yang dia lakukan. Han Feng kemudian bertanya ke wanita itu. Sebelumnya wanita itu dapat merasakan keberadaan Han Feng. Bagaimana caranya melakukan itu? Si wanita itu kemudian menjelaskan, kalau itu semacam teknik dari kekuatan super, wanita itu juga bersedia mengajari Han Feng melakukannya. Wanita itu menjelaskan kalau setiap manusia super memancarkan energi seperti elektromagnetik. Selama mereka bisa merasakan gelombang energi itu, mereka dapat dengan mudah menentukan lokasi dari manusia super. Setelah wanita itu menjelaskan panjang lebar tentang kekuatan manusia super, Han Feng kemudian menanyakan apakah mungkin kalau membangkitkan kekuatan baru. Menurut wanita itu, seharusnya satu manusia super hanya memiliki satu jenis kekuatan saja. Mendengar penjelasan wanita itu membuat Han Feng terheran-heran, karena dia memiliki 3 kekuatan cahaya yang berbeda-beda. Setelah cukup lama berbincang-bincang, akhirnya mereka bisa saling percaya dan mulai mengenalkan diri masing-masing. Nama wanita itu ternyata Jiang Ruoqing. Saat Han Feng sedang berjabat tangan, ekspresi wanita itu tiba-tiba berubah dan menanyakan maksud Han Feng menghinanya saat di bendungan. Han Feng yang sudah tidak memegang senjatanya merasa panik, apalagi Nona Jiang memegang tangan Han Feng dengan cukup kuat, dan si anak cewek itu sudah sangat bersemangat untuk mengebom Han Feng dengan kekuatan supernya. Han Feng kemudian berkata, ledakan sebelumnya saja tidak bisa melukainya. Apa kalian pikir aku takut? Padahal dalam hatinya, Han Feng merasa kalau dia sekarang diledakkan secara beruntun, mungkin saja dia tidak akan selamat. Dengan aura mengintimidasi, wanita itu menanyakan maksud Han Feng menghinanya saat di bendungan. Han Feng pura-pura tidak ingat dan mencoba mengalihkan topik pembicaraan, dengan memuji kalau Nona Jiang adalah wanita impian semua pria. Mendengar pujian dari Han Feng, Nona Jiang sambil tersenyum langsung meminta anak cewek itu agar jangan menyakiti Han Feng. Tentu saja anak cewek itu merasa kecewa karena dia tidak jadi mengebom Han Feng sampai mati. Anak cewek itu yang bernama Zixi, memanggil Han Feng dengan sebutan pria bau, sambil berkata kalau dia belum memaafkan Han Feng. Han Feng kemudian memuji Zixi dengan kata-kata manisnya. Dan dalam sekejap, Zixi yang awalnya marah-marah kepada Han Feng, sekarang mukanya memerah, walaupun dia berkata kalau dia itu bukan orang yang gampang dirayu, tapi kenyataannya sebaliknya. Sementara si anak laki-laki, yaitu Yuan Yi, dengan santainya masih tidur di atas kasur. Han Feng yang sudah mau pergi dan akan kembali dalam beberapa hari dengan membawa si Raja Iblis dan Suster Jin, ditawarin menginap oleh Nona Jin, tapi seketika Zixi yang mendengar kalau Han Feng akan menginap, langsung marah kembali dan tidak setuju jika Han Feng menginap di sana. Dengan cepat Han Feng pun langsung meninggalkan mereka tanpa basa-basi lagi. Setelah Han Feng pergi, Nona Jiang menyuruh Yuan Yi untuk bangun, dan ternyata selama ini Yuan Ti tidaklah pingsan. Tapi dia tidak suka berbicara dengan orang yang tidak dia kenal. Makanya dia memilih untuk pura-pura pingsan daripada harus berbicara dengan Han Feng. Zixi langsung memeriksa kondisi Yuan Yi yang telah menggunakan kekuatannya cukup sering hari ini, dan menemukan ada yang tumbuh di bagian pantatnya. Ya walaupun Zixi memeriksanya dengan paksa, tapi Yuan Yi juga tidak bisa melawan. Di sisi lain, Han Feng yang sedang dalam perjalanan pulang, dia merasa kelelahan, dan tiba-tiba dia merasakan sakit di jantungnya. Tapi kalau dia tumbang di sana, dia bisa mati kedinginan. Han Feng yang ingat kalau dia memasang CCTV di dekat sana, dia kemudian mencari CCTV itu dan berharap si Raja Iblis ataupun Suster Jin dapat melihatnya lewat CCTV. Tapi sialnya, Suster Jin dan si Raja Iblis sudah tertidur lelap. Han Feng yang sudah tidak kuat menahan rasa sakit di jantungnya pun terjatuh tidak sadarkan diri. Tidak lama kemudian, Han Feng tersadar dan di depannya ada Suster Jin dan si Raja Iblis, yang sedang mengobati Han Feng. Han Feng bertanya-tanya apa yang terjadi, dan kenapa dia tidak mengenakan pakaiannya. Suster Jin kemudian menjelaskan. Saat dia tertidur pulas, dia terbangun karena dia merasa lapar. Saat melihat layar CCTV,
Dia melihat Han Feng yang sudah tergeletak di salju. Dan dengan cepat Suster Jin pergi ke sana untuk menyelamatkan Han Feng. Biar suhu badan Han Feng kembali normal, Suster Jin melepaskan semua pakaian Han Feng. Suster Jin kemudian bertanya kepada Han Feng. Padahal badannya tidak ada yang terluka. Tapi kenapa Han Feng bisa sampai pingsan seperti itu? Han Feng menjelaskan kalau saat perjalanan pulang, tiba-tiba dadanya merasa sakit. Setelah itu Han Feng menjelaskan semua yang terjadi kepada mereka berdua. Setelah mendengar penjelasan Han Feng, Suster Jin fokus pada gejala rasa sakit yang dialami oleh Han Feng. Sedangkan si Raja Iblis memuji Han Feng, yang sudah berhasil mengalahkan 3 manusia super itu. Si Raja Iblis juga jadi bersemangat, ingin segera pergi ke sana untuk mengambil persediaan itu. Tapi Suster Jin tidak memperbolehkan Han Feng langsung pergi lagi. Karena akan sangat berbahaya untuk kesehatan jantungnya. Suster Jin juga meminta si Raja Iblis agar tidak mengganggu Han Feng untuk beberapa hari sampai Han Feng benar-benar pulih. Beberapa hari kemudian Han Feng hanya beristirahat sambil dirawat oleh Suster Jin. Selama beristirahat itu, Han Feng juga mempelajari cara merasakan keberadaan seseorang, yang sebelumnya dijelaskan oleh Nona Jiang. Saat Han Feng berkonsentrasi, dia akhirnya dapat merasakan keberadaan Suster Jin. Tapi Han Feng terheran-heran dengan apa yang sedang dilakukan oleh Suster Jin. Dalam posisi seperti itu, Suster Jin yang ternyata sedang buang air. Merasa kalau ada yang sedang mengawasinya, padahal dia sedang sendirian di toilet itu. Seketika Han Feng mengerti kalau ini adalah teknik dewa. Di sisi lain, tim Nona Jiang sedang menunggu kedatangan Han Feng yang akan mengambil persediaan. Tidak lama kemudian, kelompok Han Feng datang dengan si Raja Iblis duduk santai di atas kereta salju. Saat sudah sampai, Han Feng langsung mengenalkan mereka satu sama lain. Tapi saat si Raja Iblis mau menyapa mereka, tiba-tiba si Raja Iblis terdiam begitu juga. Nona Jiang. Tanpa basa-basi si Raja Iblis tiba-tiba berniat untuk pergi sambil berkata kalau seharusnya dia tidak ikut ke sana. Saat si Raja Iblis berbalik, seketika Nona Jiang berkata kakak kepada si Raja Iblis, dan tentu saja hal itu membuat semua orang yang di sana terkejut mendengar Nona Jiang memanggil kakak kepada si Raja Iblis.